bikin karakter Bo-Peep di Avatar World sambil bahas rahasia gelap dan fakta uniknya. Halo guys, kembali lagi di channel Tuyul Pazu. Di video kali ini kita bakal main Avatar World lagi nih. Dan sesuai dengan request kalian, hari ini aku bakal bikin satu karakter yang super ikonik dari film Toy Story. Coba tebak siapa? Yap, kita bakal bikin pacarnya Woody, Bo-Peep. Nah, karena durasi video kita hari ini lumayan panjang, jadi kita bakal nyantai aja ya bikinnya. Sambil aku pilih-pilih bentuk wajah, mata, dan rambut buat Bo-Peep. Aku bakal nemenin kalian dengan cerita-cerita fakta unik dan rahasia menarik tentang karakternya yang mungkin belum kalian tahu. Buat warna kulitnya, kita pilih yang paling terang, dan aku kasih blush on pink dikit ya guys di pipinya. Kalian tahu nggak kenapa? Ini fakta unik yang pertama. Kalian sadar nggak sih kalau Bo-Peep itu sebenarnya bukan mainan biasa kayak Woody atau Buzz? Woody kan boneka kain, Buzz mainan plastik. Nah, kalau Bo-Peep ini sebenarnya adalah pajangan lampu tidur yang terbuat dari porselen alias keramik. Makanya dia putih mulus dan aslinya rapuh banget, gampang pecah. Ini juga alasan kenapa dia jarang ikut petualangan ekstrim di film Toy Story 1 dan 2. Terus nih, fakta menarik kedua, meskipun dia itu cuma pajangan lampu tidurnya Molly, Bo-Peep ini kan love interest atau pacarnya Woody. Lucunya, di naskah awal film Toy Story, karakter pacar Woody itu tadinya mau dibuat sebagai boneka Barbie loh. Tapi karena saat itu perusahaan mainan yang punya Barbie nggak ngasih izin, akhirnya Pixar menciptakan karakter Bo-Peep ini. Malah jadi ikonik banget kan? Oke, mukanya udah beres, sekarang kita lanjut cari bajunya nih guys. Sambil nyari-nyari baju di lemari Avatar World, aku mau bahas fakta ketiga. Kalian pada sedih nggak sih pas nonton Toy Story 3? Tapi kalian nyadar nggak, Bo-Peep itu sama sekali nggak muncul di film itu? Kemana coba dia? Ternyata guys, di antara rentang waktu film Toy Story 2 dan 3, Bo-Peep itu disumbangkan atau dijual di acara cuci gudang oleh ibunya, Andy. Woody patah hati banget saat itu, karena dia nggak berdaya buat nyelamatin Bo-Peep. Tapi tenang aja, ini bawa kita ke fakta keempat yang menurutku paling keren. Bo-Peep comeback di Toy Story 4 dengan penampilan yang beda 180 derajat. Kalau dulu dia pakai gaun mekar warna pink dan kelihatan kayak princess, di Toy Story 4, bajunya berubah jadi jumpsuit biru. Nah, di Avatar World ini aku bakal coba bikin baju ala Toy Story 4 ya, biar kelihatan badass dan tomboy. Kita cari atasan biru muda sama celananya yang pas. Wah, ini baju birunya udah ketemu, jubah ungunya juga udah. Sekarang kita tinggal tambahin aksesoris kayak pipa pink besar ya nih guys. Ngomong-ngomong soal pelengkap, ada fakta kelima soal dombanya Bo-Peep. Dia kan selalu bawa domba kemana-mana tuh. Kalian tahu nggak sih kalau domba yang nempel 3 biji itu punya nama? Namanya adalah Billy, Goat, dan Grove. Mereka juga terbuat dari keramik porselen yang sama kayak Bo-Peep dan setia banget nemenin dia kemana-mana. Nah, karena di game Avatar World ini kita harus explore buat nyari hewan peliharaan, yuk temenin aku jalan-jalan ke area pet shop atau taman. Sambil jalan nyari-nyari pet yang pas, kalian perhatiin nggak sih kalau perjalanan ceritanya Bo-Peep ini emosional banget? Ini masuk ke fakta ke-6 guys. Kalian tahu nggak? Saking lamanya Bo-Peep nggak muncul dari Toy Story 2 ke Toy Story 4, itu jarak rilis filmnya di dunia nyata beda 20 tahun loh. Toy Story 2 rilis tahun 1999 dan dia baru muncul lagi tahun 2019. Bayangin, 20 tahun Woody LDRan sama Bo-Peep. Makanya pas mereka ketemu lagi di taman hiburan, momennya itu ngena banget. Oke, kita udah sampai di area tamannya nih. Bentar guys, nyari domba di sini agak susah ya. Coba kita geser ke sebelah sini. Karena nggak ada domba kembar 3, kita kasih pet anjing putih yang fluffy dan lucu ini aja ya buat nemenin Bo-Peep jalan-jalan. Anggap aja dombanya lagi cosplay jadi anjing. Gimana? Cocok nggak? Sambil kita hias-hias area sekitarnya, aku mau kasih tahu fakta ke-7 yang bikin aku ngerasa Bo-Peep ini karakter cewek paling badass di seluruh dunia. Pixar. Kalian inget nggak adegan pas lengan porselennya Bo-Peep patah? Kalau mainan lain patah, pasti udah panik atau nangis minta dibenerin sama pemiliknya kan? Kayak Woody yang panik banget pas tangannya sobek. Tapi Bo-Peep, dia dengan santainya ambil selotip, terus nempel lengannya sendiri seakan-akan itu cuma luka gores kecil. Keren banget gila. Coba nih di lemari Avatar World aku cari aksesoris kayak plester luka gitu buat ditaruh di tangannya atau pipinya biar makin dapat vibes petarung jalanannya. Di menu aksesoris mana ya?
Geser bawah dikit. Nah, ini dia. Pas banget ada plester lucu. Kita tempel di pipinya ya biar kelihatan makin keren. Terus nih guys, lanjut ke fakta ke-8. Buat kalian yang suka banget merhatiin detail animasi, kalian sadar nggak kalau cara jalannya? Bo Peep di Toy Story 4 itu beda sama mainan lain. Animator Pixar tuh bener-bener niat banget. Karena Bo Peep itu terbuat dari keramik. Gerakan dia dibikin agak lebih kaku di bagian persendian dibandingin Woody yang dari kain. Terus, kalau Bo Peep ditaruh di meja atau nyentuh benda keras, tim audionya ngasih efek suara kling-kling. Gitu kayak suara piring keramik yang saling bersentuhan. Detail banget kan? Makanya aku seneng banget ngebahas karakternya di sini. Lanjut lagi nih, sambil kita cariin kendaraan buat Bo Peep. Kan di filmnya, dia kelihatan mandiri banget tuh. Nah, ini masuk ke fakta ke-9. Kalian ingat nggak sama mobil rahasia yang dipakai Bo Peep buat keliling taman hiburan tanpa ketahuan manusia? Namanya Skunk Mobile alias mobil sigung. Itu tuh ide yang super cerdas. Karena bentuknya kayak hewan sigung sungguhan, manusia-manusia di taman mikirnya itu sigung beneran dan gak ada yang berani deket-deket karena takut bau. Pinter banget kan? Nah, berhubung di Avatar World nggak ada mobil sigung, kita cari alternatif yuk. Kita kasih dia skuter warna pastel atau mobil mini yang estetik ini aja ya guys. Biar dia tetap bisa keliling kota Avatar World pakai gaya. Wah, skuter birunya udah dapet. Sekarang kalau dilihat-lihat, karakternya udah jadi nih. Tapi masa cuma bikin karakternya doang? Biar durasi 15 menitnya makin seru dan pol, sekalian aja kita buatin markas rahasianya Bo Peep. Yuk kita pindah ke mode dekorasi ruangan. Nah, sambil aku gelar karpet, pasang lampu-lampu gantung, dan nata furniture buat markasnya, aku mau kasih fakta ke-10 tentang bestinya Bo Peep. Kalau Woody punya Buzz, Bo Peep punya siapa coba di Toy Story 4? Namanya Giggle McDimples. Dia ini mainan polisi mini dari tahun 80-an yang ukurannya sekecil kancing baju. Tapi nyalinya gede banget. Dia selalu nangkring di bahunya Bo Peep dan jadi tempat curhat andalannya. Sayangnya di game ini nggak ada karakter sekecil itu ya guys. Jadi kita taruh aja mainan action figure kecil di atas mejanya Bo Peep, biar seolah-olah itu si Giggle yang lagi nemenin dia. Gimana? Kreatif kan ide dari Tuyul Pazu? Sekarang kita tambahin barang-barang jadul di ruangannya. Bo Peep kan sempat tinggal di toko barang antik sebelum akhirnya kabur ke taman hiburan. Jadi kita taruh koper-koper tua, lampu belajar klasik, dan beberapa kotak vintage di pojokan sini biar vibes-nya makin kerasa. Sambil nata-nata ini, ada fakta ke-11 soal suara di balik Bo Peep. Kalian tahu nggak? Dari Toy Story pertama tahun 1995 sampai Toy Story 4 di tahun 2019, pengisi suara Bo Peep itu nggak pernah ganti guys. Tetap diisi sama aktris legendaris bernama Annie Potts. Hebatnya, suara dia tetap konsisten dan khas banget. Meskipun jarak filmnya beda puluhan tahun, keren abis. Oke, ruangannya udah mulai kelihatan estetik parah nih. Lampu kelap-kelipnya juga udah nyala. Mirip banget sama suasana malam di taman bermain tempat Bo Peep berpetualang. Dan yang terakhir, fakta ke-12, yang mungkin jadi momen paling bikin baper di sepanjang sejarah film Toy Story. Ini soal ujung, cerita dari Bo Peep dan Woody. Setelah berpetualang bareng, Bo Peep ini loh yang akhirnya bikin Woody sadar kalau dunia itu luas banget. Wah, asli sih, merinding sendiri kalau ingat adegan itu ya guys. Benar-benar bikin baper maksimal. Nah, pas banget nih, sambil kita selesaiin cerita yang mengharukan tadi, markas rahasia dan karakter Bo Peep, kita juga udah 100% beres. Tinggal kita taruh Bo Peep di tengah ruangan, kita kasih pose yang paling keren sambil pegang tongkat gembalanya, dan voila! Ini dia hasil akhirnya. Gimana menurut kalian? Coba dong spam nilai kalian dari 1 sampai 10 di kolom komentar. Buat kalian yang pengen aku bikinin karakter siapa lagi di Avatar World, langsung aja tulis di bawah ya. Jangan lupa pencet tombol like dan subscribe channel Tuyul Pazu. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah!